Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, ma bro sekalian, apa kabar bulan Piat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bincang buku yang kedua, kita akan membahas buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur, yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan. Nah, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur itu diterbitkan pada tahun 2003 dan sudah cetakan ke-16 pada Maret 2016. Ini sudah beberapa cetakan pokoknya. Nah, jadi Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini adalah sebuah novel yang menceritakan kisah nyata sebagaimana pengakuan sang penulis pada surat untuk pembaca terdapat di bagian akhir buku yang mengatakan bahwa buku ini merupakan fiksi dengan bahan baku sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam beberapa minggu. Hasil daripada wawancara tersebut kemudian diolah sedemikian rupa oleh seorang penulis hingga menjadi sebuah buku. Nah, ini adalah sebuah nyata yang diangkat dari kisah yang terjadi di salah satu kampus di Yogyakarta. Nah, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini adalah memoir luka seorang muslimah. Novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswi baru sekaligus muslimah bernama Nidah Kirani yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri Yogyakarta. Lewat kawan satu pesantrennya di Pondok KI, Ageng, Nidah Kirani mulai mengikuti sebuah pengajian di Masjid Tarbiyah yang membahas soal-soal keislaman. Dari sinilah asal mula Nidah Kirani mulai mempelajari Islam secara totalitas, sampai kemudian memutuskan untuk ikut dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia. Namun, di tengah prosesnya menjadi seorang muslimah kafah atau secara total, Kiran diterpa badai kekecewaan oleh organisasi yang awal mula dipujanya tersebut. Ternyata, semangat untuk beribadah, berdakwah, dan berjidah para anggota jamaah tidak seperti yang dibayangkannya, seperti semangat juang muslim-muslim di Timur Tengah. Maka ia menggugat dan menuntut banyak hal terkait kegiatan-kegiatan jamaah dan lain-lain. Namun nalar kritisnya tersebut dirampas dan dibalas dengan dogma-dogma tertutup yang kemudian semakin membuat Kiran resah. Keresahan itu terus memuncak setelah melewati berbagai kejadian-kejadian pelik yang Kiran alami dalam proses berdakwah, sehingga akhirnya memutuskan untuk keluar dan kabur dari jamaah. Nah, jadi novel ini sebuah kisah nyata dari seorang muslimah yang dimana dia itu mengenal organisasi keislaman, lalu dia ikut di dalam organisasi tersebut. Namun pada saat dia ikut di dalam organisasi tersebut, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Pertama, dari sebuah pengajian, dari sebuah kegiatan, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nidah Kiran itu selalu saja dijawab dengan politisasi dan secara formalitas. Artinya nalar kritis dirampas dan sebagainya, dan dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari jamaah tersebut. Nah, setelah dia berhenti dari jamaah tersebut, Kiran lebih memilih untuk ke arah jalur kiri. Nah, setelah kejadian tersebut, dia melarikan diri dari organisasi yang telah diikutinya. Maka Nidah Kirani pun melampiaskan kekesalan-kekesalan yang terjadi di dalam dirinya. Istilahnya itu dia kayak membalas sama Tuhan atau Allah, Tuhannya. Nah, Tuhannya di dalam buku tersebut dia lampiaskan hal-hal yang berbau negatif, melacur, minum obat-obatan, merokok, dan lain sebagainya. Nah, ironinya adalah di saat dia sedang di dalam pencarian siapakah dirinya, siapakah Tuhan, dan lain sebagainya, dia melayani seluruh orang yang ingin melacuri dirinya. Awalnya tidak dibayar. Nah, namun lama-kelamaan setelah dia membaca buku-buku kiri dan lain sebagainya, lalu dia berpikir bahwasanya aku dilacuri harus dibayar. Nah, setelah dia banyak dilacuri oleh berbagai macam, yang ditemukan adalah banyak yang meniduri dia itu dari kaum-kaum politik atau DPR dan lain sebagainya. Nah, disinilah kritik sosial yang ingin disampaikan oleh Muhyiddin M. Dahlan. Selain organisasi yang ada di setiap kampus itu memang pemikirannya radikal dan akan membuat kita hanya ditutupi dengan dogma-dogma agama, di sisi lain kampus dan mahasiswa akan ditemukan oleh orang-orang yang bermuka dua. Nah, mungkin itu saja
bincang buku kita pada hari ini mungkin tidak lengkap yang saya bacakan dan sebagainya. Jika memang kawan-kawan penasaran dengan sebuah novel yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, maka langsung saja kawan-kawan bisa membeli bukunya ataupun mencari PDF-nya di Google ataupun internet dan lain sebagainya. Nah, intinya setiap kita manusia tidak ada yang sempurna, dan tentu dari kisah novel ini yang dapat diambil adalah segala sesuatu perubahan yang terjadi pada diri kita itu harus dipikirkan secara berulang atau secara matang sebelum mengambil tindakan yang kiranya itu akan merugikan kita dan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.